Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Cahaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi dengan judul pemrosesan bahasa dan mental lection dalam bahasa Arab. Baik, kita akan menjelajahi bagaimana otak memproses bahasa Arab, sebuah bidang yang dikenal sebagai psikolinguistik. Kita akan fokus pada mental action atau kamus mental bahasa Arab, membandingkan model pemrosesan dan menganalisis faktor kognitif seperti atensi dan beban memori dalam keterampilan membaca, berbicara, dan menerjemah. Kita masuk pada pendahuluan dan mental action Arab. Psikolinguistik, yaitu jembatan bahasa dan mental, yaitu mempelajari bagaimana bahasa lughah yang diproses dalam otak, yaitu pemahaman dekode dan produksi atau enkode. Bahasa Arab memiliki kompleksitas unik, morfologi, akar, dan pola yang mempengaruhi proses mental. Mental action mental, sebuah kamus mental di otak yang menyimpan semua informasi tentang kata yang diketahui. Untuk bahasa Arab, mental action menyimpan bentuk fonologis yaitu bunyi, bentuk ortografis yaitu tulisan, makna atau semantik, informasi gramatikal yaitu nahwu dan shorof. Jadi ilmu psikolinguistik itu mencoba mengungkapkan rahasia di balik aktivitas berbahasa. Pusat dari aktivitas mental action, tempat semua informasi kata tersimpan, yaitu bagi bahasa Arab, action ini harus menyimpan bukan hanya makna, tetapi juga semua aturan tata bahasa, yaitu sintaksis dan morfologi. Kata tidak hanya berarti buku, tetapi juga terorganisir di samping dan karena berbagi akar yang sama. Struktur morfologis bahasa Arab dalam action. Morfologi akar dan pola. Morfologi akar dan pola. Kata-kata Arab sering disimpan bukan sebagai bentuk utuh, melainkan sebagai gabungan dari akar 3 konsonan membawa makna dasar. Yang pertama itu mufradnya kataba, mempunyai pola vokal atau wazan, yaitu menjadi katibun, itu menjadi artinya itu pola pelakunya, dan maktibun itu menjadi pola tempatnya. Kemudian implikasi pemrosesan kata Arab bersifat dekomposisional, yaitu memecah kata menjadi akar dan pola saat mencari makna. Ini adalah ciri khas bahasa Arab. Ketika kita mendengar atau membaca kata, otak kita tidak mencari sebagai satu unit utuh. Sebaliknya, otak melakukan dekomposisi, yaitu atau memecahnya. Ia mengidentifikasi 3 konsonan akar untuk mendapat makna inti, lalu mengidentifikasi pola untuk mendapatkan fungsi gramatikal. Proses dekomposisi ini adalah strategi kognitif untuk mengelola ribuan turunan kata dari sejumlah kecil akar. Kemudian, model pemrosesan bahasa, modular vs interaktif. Yang pertama, model modular. Pemrosesan bahasa terjadi secara sekuensial dan tertutup. Secara modul, fonologi, sintaksis atau semantik bekerja sebagai independen, menyelesaikan tugasnya sebelum output diteruskan ke model berikutnya. Contoh, memahami kalimat, bunyi kata, tata bahasa. Kemudian model interaktif. Pemrosesan bahasa terjadi secara paralel dan saling memengaruhi. Informasi dari level berbeda, yaitu sintaksis, semantik, atau konteks, dapat secara simultan memengaruhi atau membantu pemrosesan di level lain. Contoh, konteks kalimat semantik dapat langsung membantu memutuskan makna kata yang ambigu atau leksikal. Jadi, ada 2 pandangan utama tentang bagaimana otak itu memproses bahasa. Model modular melihatnya seperti jalur perakitan. 1 langkah selesai, baru lanjut ke langkah berikutnya. Dan tidak ada informasi dari akhir yang bisa kembali ke awal. Dan model interaktif itu
lebih dinamis, yaitu mengatakan bahwa saat kita membaca, kita tidak hanya memproses huruf, tetapi juga harus menggunakan konteks kalimat atau harapan kita tentang maknanya untuk membantu memproses kata tersebut secara simultan. Kemudian aplikasi model bahasa Arab. Fitur aplikasi bahasa Arab. Model modular, proses morfologi dasar yang cepat dan otomatis. Keunggulannya, efisien untuk tugas dasar. Model-model interaktif. Aplikasinya itu proses sintaksis dan resolusi ambiguitas leksikal. Keunggulannya, fleksibel dan realistis dalam penggunaan bahasa nyata yang kontekstual. Jadi di mana kedua model ini berlaku pada bahasa Arab, model modular mungkin menjelaskan bagaimana kita secara otomatis mengenali akar saat melihat. Namun ketika kita harus memahami peran sebuah kata, apakah dia atau kita harus menggunakan model interaktif. Kita menggunakan pengetahuan kita tentang konteks kalimat secara keseluruhan untuk menentukan yang benar, bukan hanya menunggu proses dari bawah ke atas. Kemudian penyimpanan kosakata mufradat dan struktur nahwu shorof dalam memori. Memori jangka pendek. Kapasitasnya sangat terbatas dan singkat, sekitar 7 sampai kurang lebih 2 unit. Perannya digunakan untuk memproses input bahasa instan saat mendengar muhadasa atau membaca kalimat qiraah. Bahasa Arab mempertahankan urutan kata saat membaca kalimat panjang atau menahan sebentar bentuk kata yang baru dianalisis sorofnya. Kemudian memori jangka panjang, kapasitasnya praktis tidak terbatas, penyimpanannya tempat permanen untuk mental action. Mufradat kosakata atau kosakata disimpan sebagai memori semantik makna dan episodik konteks belajar. Nahwu shorof atau tata bahasa disimpan sebagai memori prosedural, aturan otomatis dan deklaratif, yaitu aturan sadar. Jadi semua yang kita pelajari harus melewati memori jangka pendek atau memori kerja yang berfungsi sebagai meja kerja mental. Meja kerjanya mental, ya. Meja ini kecil, jika terlalu banyak, proses akan gagal. Tujuan pembelajaran adalah memindahkan dan aturan ke memori jangka panjang. Saat aturan menjadi memori prosedural, kita bisa menggunakannya secara otomatis tanpa berpikir, yang sangat penting. Kemudian, peran kognitif, yaitu atensi dan beban kognitif. Atensi atau attention, definisinya yaitu kemampuan memfokuskan sumber daya mental pada informasi yang relevan dan mengabaikan yang tidak relevan. Fungsinya untuk merupakan gerbang dari STM dan LTM. Pembelajaran tidak akan efektif tanpa atensi yang terpusat. Pentingnya yaitu yang pertama qiraah untuk memfokuskan mata pada teks, mengabaikan gangguan dan memperhatikan harokat vokal. Kemudian muhadasa itu fokus pada bunyinya dan intonasi lawan bicara. Jadi kita tidak bisa hanya belajar kita tidak bisa belajar tanpa attention ini. Attention adalah filter yang penting. Jika kita tuh tidak fokus, input bahasa, teks atau suara tidak akan mencapai ke memori kerja dan proses belajar akan terhenti. Dalam atensi kritis, karena hilangnya fokus sedetik bisa membuat kita salah menginterpretasikan atau yang mengubah seluruh makna kalimat. Kemudian beban kognitif. Jumlah total usaha mental yang digunakan dalam working memory, memori kerja, bagian dari STM saat mempelajari sesuatu. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan kegagalan, yaitu kelelahan mental. Tipe beban yang pertama intrinsik terkait kompleksitas materi. Kompleksitas shorof Arab. Kemudian intrinsik terkait cara penyampaian yang buruk, yaitu guru yang terlalu cepat. Kemudian German, usaha untuk membangun skema dan menyimpan LTM, yaitu usaha untuk belajar efektif. Konsep beban kognitif itu menjelaskan mengapa terkadang kita merasa
penat dalam belajar. Tujuannya adalah mengelola beban agar tidak terlalu tinggi. Jika kita tidak bisa mengurangi beban intrinsik karena bahasa Arab memang kompleks, tetapi kita harus bisa mengurangi beban intrinsik melalui metode pengajaran yang lebih baik. Nah, dengan demikian energi mental kita itu bisa dialihkan sepenuhnya ke beban German, yaitu usaha nyata untuk mengintegrasikan pengetahuan yang baru. Kemudian implikasi kognitif pada keterampilan bahasa Arab. Oke, keterampilan yang pertama, qiraah membaca. Beban kognitif tinggi itu karena dekomposisi kata, menganalisis dan dalam kalimat yang panjang. Peran atensi itu penting untuk mempertahankan fokus mata, mengaktifkan di LTM. Kemudian keterampilan muhadasah atau berbicara. Beban kognitif tinggi karena mengenkode makna ke bentuk yang benar, memikirkan kalimat secara cepat. Peran atensi penting untuk mendengarkan input lawan bicara dan memproduksi output yang teratur. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu menerjemah. Beban kognitif tinggi karena mengelola memori kerja untuk menahan teks sumber sambil mencari padanan di bahasa target. Peran atensi atau attention itu penting untuk transcoding makna bukan kata per kata, yaitu untuk mengurangi beban. Oke, jadi kita dibebani harus membaca teks sambil menganalisisnya. Nah, bebannya adalah kecepatan. Kita harus menghasilkan tata bahasa yang benar dalam sepersekian detik. Keterampilan adalah paling berat. Memori kerja harus menampung 2 bahasa sekaligus. Solusi terletak pada otomatisasi melalui latihan agar proses berjalan tanpa perlu berpikir sadar untuk membebaskan sumber daya untuk fokus pada makna. Jadi kita harus sering latihan qiraah atau muhadasah atau menerjemah, itu kuncinya pada latihan yang seringnya atau sering latihannya. Kemudian kesimpulan utama, pemrosesan leksikal Arab bersifat dekomposisional, akar dan pola. Model interaktif lebih relevan dalam pemahaman nahwu dan konteks. Penyimpanan mufradat dan aturan nahwu shorof harus diupayakan masuk ke LTM melalui pengulangan dan elaborasi. Atensi adalah prasyarat dan pengelolaan beban kognitif adalah kunci efektivitas belajar. Rekomendasi: gunakan materi ajar yang dirancang untuk mengurangi beban kognitif. Latih keterampilan shorof hingga menjadi proses otomatis. Lakukan aktivitas berkesinambungan untuk repetition untuk transfer ke LTM. Jadi kita melihat bahwa bahasa Arab dengan keindahan strukturnya memerlukan strategi kognitif yang khusus. Kita harus membantu pembelajar untuk mengotomatisasi sehingga prosesnya menjadi mudah secara mental. Dengan mengelola secara bijak dan memastikan selalu terpusat, kita dapat optimalkan transfer dan aturan ke memori jangka panjang yang pada akhirnya akan meningkatkan keterampilan. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya atau ada kalimat yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.